warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati tim sidang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang diketuai oleh Bapak Dr. Suhandi SHG Profesor Asosiat. Kemudian sekretaris sidang Bapak Yoga ya, serta yang kami hormati penguji utama yang sudah banyak memberikan kritik dan masukan serta saran ya, Ibu Intan dan yang kami hormati, yang kami muliakan Bunda kita, Ibu kita, partner saya ya, ini partner perdana Bu ya, Bu Dr. Ana Siti Mashkurah. Semoga sehat selalu Bu ya menjelang masa pensiun purna bakti ya, setahun lagi ya insyaallah. Ya semoga kita juga yang masih lama ini sampai pada tahapan pensiun nanti Bu ya. Amin ya. Baik. Saudara David Marcelino ya, selamat ya. Anda sampai pada tahapan ini ya. Ini berapa kali kita bimbingan? 3 kali ya. Ya, tentunya 3 kali itu saya kira kita di awal dari perdebatan sengit kita terkait tentang kehormatan perempuan itu sendiri. Kan tadi ada 2 variabel di situ kan, kita sikat saja. Yaitu terkait tentang kehormatan perempuan dalam konsep Al-Qur'an. Kita batasi dulu. Nah, tentunya di sini sangat luas sekali. Dalam hal apa kehormatan perempuan yang diinginkan? Anda sebutkan tadi bahasa universal. Ini adalah karya ilmiah, sistematis dan fokus. Apalagi Anda nantinya mau diterbitkan melalui artikel, melalui jurnal, ya kan? Nah, agar kajian, apa permintaan dari pihak jurnal perubahan judulnya kemarin? Dari pihak jurnal apa permintaan perubahan judulnya? Belum ada ini, korespondensinya belum sampai, kan enggak? Nah, gimana nanti masukan di sidang ini dengan masukan dari menyatukan masukan apa catatan dari pihak jurnalnya? Oke, baik. Berarti mereka memberikan catatan masukan ini setelah hasil sidang ini ya. Oke, baik. Ya, saya hanya menyarankan ya, karena tadi dari perdebatan panjang kita tadi akhirnya kan apa? Karena kehormatan perempuan yang sangat universal, akhirnya kan ambigu, ya, melebar kemana-mana. Sama juga seperti yang Anda bahas di sini. Ya kan, penafsiran segala macam, poin-poin yang Anda rangkum sekian. Kenapa Anda tidak sejak dari awal membatasi tentang kehormatan perempuan dalam hal apa di sini? Pak, sebenarnya apa konteks yang saya bahas ini dalam hal pernikahan? Nah, kenapa nggak dari awal disebutkan di situ? Kehormatan perempuan dalam pernikahan dalam Al-Quran. Ada tidak ada ayat-ayatnya? Dari awal kita bisa tafsir maudu'inya lebih fokus dari awal. Dalam Islam, dalam Al-Quran bagaimana petunjuk tentang pernikahan? Dan dalam proses itu seperti apa dalam proses pernikahan? Banyak contoh kasus misalnya kan, bagaimana kasus perempuan juga bisa menuntut haknya. Dalam hal ini misalnya dalam kasus Zaid bin Nabi, ya kan? Putra angkat Nabi ketika dinikahkan dengan siapa? Dengan siapa? Itu justru jadi kasus yang menarik. Bagaimana seorang perempuan bisa menggugat Zainab binti Jahsy yang dia putri seorang kepala suku, tokoh terhormat suku Quraisy, kemudian dinikahkan dengan anak angkat Nabi. Pasti seorang perempuan dari satu sisi menjadi seperti kata Bu di sisi sebentar kami tadi, ada korban budaya di situ, bentukan hukum, ada pengorbanan di situ. Nah, itu contoh kasus ya. Contoh yang lain misalnya dalam surah Al-Mujadilah dicatatkan Al-Qur'an kan, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma. Ada hak perempuan di situ, diberikan hak suara untuk ini. Nah, itu dalam konteks berumah tangga secara umum gitu kan. Bahkan yang kasus yang paling yang mungkin bisa menerpah perempuan terkait dengan hadis ifki. Kasus siapa di situ? Istri Nabi langsung, Aisyah radhiyallahu anha. Ya enggak? Ketika di sidang Nabi enggak percaya. Apa coba perasaan seorang perempuan saat itu Bu Intan? Ya enggak? Ketika suaminya sendiri enggak percaya.
ayahnya Abu Bakar Siddiq yang terkenal As-Siddiq. Nggak percaya. Pasti ini. Apa jawaban, apa pernyataan dari ini? Dari Aisyah. Ya? Dia dengan berbalik muka kemudian sabrun jamil. Wallahi semua wallahu musta'an ala ma tasifun. Maka bagaimana Allah menjawabnya? Ya enggak? Bagaimana Allah memberikan penghormatan khusus kepada Aisyah? Ya. Terkait tentang yang membebaskan Aisyah dari segala macam tuduhan-tuduhan itu. Nah, jadi konteks perempuan dalam proses berumah tangga ataupun pernikahan itu sangat harus mendalam. Kalau kajian Anda di sini, saya lihat melebar kemana-mana. Akhirnya kan tertarik ke masalah problem sosial segala macam. Gitu. Nah, jadi kalau dari awal Anda fokus ke sana, ayat-ayatnya tentang itu bakal menarik. Itu dari sisi konseptual. Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, sekarang kita tarik dalam konteks lokal. Ya enggak? Bagaimana masyarakat Lampung dalam proses pernikahannya ada yang namanya tradisinya, salah satunya adalah tradisi sesar. Yang menurut Anda tadi dari pernyataan Anda di sini, inilah menurut tokoh adat itu cara mereka dalam menghormati perempuan. Ya enggak? Nah, untuk mengkonfirmasi itu betul nggak para perempuan merasa terhormat dengan itu? Seperti yang dinyatakan Ibu Pembimbing 2 tadi, Pembimbing 1 tadi, tanya ke pihak perempuan. Siapa yang jadi informasinya di sini? Kayak perempuan di sini. Pelaku pernikahannya ini. Ada nggak? Siapa? Karena saya contoh kasus ini, saya ada istri saya menikah orang Lampung Pepadun, perempuan menikah dengan suku Semendo, ya enggak? Meraja, suku Semendo. Tapi ternyata di situ dia betul-betul melaksanakan adat sesannya ini dengan keluarga laki-laki betul-betul lepas. Kan di sini maknanya kan ada simbol memberikan pelepasan hak perempuan di keluarga lama, kemudian memasukkan sepenuhnya kepada si suami. Nah, bagaimana dalam konteks Islam? Ya, konteks seperti contohkan tadi kan, ada yang Anda sebutkan tadi. Contoh kasus perempuan yang akan mendapatkan surga, seperti kata Nabi kepada Fatimah, itu perempuan bakal masuk surga. Itu satu contoh perempuan yang ahli surga. Kenapa? Ya kan, Fatimah nggak bertanya langsung kepada, tapi dia diobservasi, mengamati, ya kan? Mengobservasi, kemudian apa? Datang bertamu ke perempuan. Sebut saat itu si laki-laki suaminya tidak ada di rumah. Konteks hadisnya. Maka saya bilang tadi, ini yang sering saya nyatakan kepada di sidang ya. Anak IAT ini kadang terkesan menjadi ingkar sunnah. Ya enggak? Kenapa? Enggak ada hadis. Enggak doyan. Loh, kali itu alergi sekali dengan hadis Nabi. Justru mengetahui Al-Quran itu, memahami Al-Quran, setting sosialnya dari hadis Nabi, bukan dari mufasir. Mufasir itu sudah interpretasi. Ibnu Katsir sudah berapa abad dari Nabi. Ya enggak? Lihatlah hadis-hadis Nabi. Setting sosialnya itu kan apa yang di dalam Quran, setting sosialnya Nabi yang mempraktekannya langsung. Ini enggak ada di sini. Cuma ada satu saja nih hadis ini. Apa tadi? Ada saya temukan itu hadisnya. Nah, maka saya berani menyimpulkan ini dari beberapa puluh kali saya nguji di IAT. Ini IAT ini prodinya ingkar sunnah ini. Iya. Belum lah kalau level itu. Walaupun nanti prodi ilmu hadisnya masih belum ini kan. Belum landing kan. Tapi jangan sampai kita memahami Al-Quran tanpa melalui hadis. Itu bahaya itu. Kenapa? Ibnu Katsir pasti ada setting sosial dia ketika menafsirkan itu ada. Jadi memahami Al-Quran melalui hadis. Maka saya bilang tadi kan penjelasan bagaimana ada konteks teologis. Jadi ini ya kritik saya terhadap artikel Anda ini. Itu yang saya sampaikan dari awal kan. Dan ternyata sampai detik terakhir pun Anda masuk kategori ingkar sunnah gitu. Gak mau mencantumkan satu hadis ya tentang ini. Ada satu saya temukan sini. Apa tadi hadis tentang perempuan apa di situ? Itu pun sangat tendensius kan? Sangat tendensius sekali kan, seperti yang dikritik Bu Pembimbing tadi. Gimana lagi ya? Oke. Ya itu ya.
Oke, saya temukan tadi hadisnya satu tadi itu. Mana tadi? 15. Halaman 15 coba. Bukan itu. Bukan, ini beda halamannya berarti. Ada. Mana tadi? Ada tadi. Oke, itu ya. Jadi akan lebih baik, akan lebih fokus kajiannya, tidak melebar kemana-mana ya tadi penafsirannya. Ya, angkat bagaimana dalam konteks Al-Quran, dalam proses pernikahan ataupun dalam berumah tangga dalam Al-Quran. Ya, kedudukan perempuan itu sendiri. Bahkan kan dalam ayat yang ini tentang Fangkium atau balkum Indonesia masna wa sulasa wa ruba' fa illam tadil fa wahid, itu kan cukup satu. Itu kan sebuah bentuk penghormatan pada perempuan. Tapi kita lihat konteks hadis yang lain. Kata Nabi kan, ketika ada seorang ini mengeluh pada Nabi, kok Nabi katanya saya kok masih miskin saja, nikah lagi kata Nabi. Nikah kedua. Perintah Nabi. Kok masih miskin ya Nabi? Nikah lagi. Yang ketiga, kok masih miskin ya Nabi? Yang keempat nikah lagi. Oh ternyata yang keempat adalah desainer. Ya enggak? Istri yang keempat adalah desainer yang mengayomi istri-istri tertua dengan madu-madu yang lain. Mau desainernya itu nikah sama yang miskin. Ya, itulah perintah Nabi. Sami'na wa ata'na. Sekarang yang memerintahkan tokoh adat lu nggak ditaatin. Nah, gitu. Ya nggak? Itu bila konteksnya. Nah, itu maksud saya ada analisa-analisa ke arah sana gitu pengajiannya, ya. Ya bukan berarti saya pro poligami karena saya belum ada keberanian sampai sekarang gitu. Pengen tapi nggak ada nyali. Belum ada keberanian, termasuk sebelah saya ini. Ya gitu ya. Jadi biar kajian, karena ini ada artikel dan kajian bukan karya bebas, ya kan? Kajiannya lebih fokus tentang angkat saja tentang proses pernikahan itu. Bagaimana misalnya dalam hadis Nabi tentang Nabi menikah dengan berapa puluh onta, berapa ratus onta, 100 onta kan berapa miliar itu. Tapi dalam konteks yang lain, setting sosial, ketika ada pemuda yang mau menikah tapi dia tidak punya apa-apa kecuali walau khatamun min hadid, apakah dua hal ini bertentangan? Tidak. Ya. Nah, dalam konteks sosial, dalam konteks lokal, dampak dari tradisi sesan itu kenapa? Dapat sosiologisnya. Adanya tradisi berikutnya yaitu apa? Sebambangan. Ya kan? Karena tidak ini sama seperti sama kayak yang di Sulawesi kan gitu. Tapi dalam Sulawesi ada konteks ini ya, kemarin terjawab solusinya apa? Viralkan melalui media sosial, dapat bantuan dari mana-mana, dapat sawer, akhirnya nikah dengan pasangannya. Kenapa? Ya tadi, karena adat itu, budaya itu sangat ketat di apa istilahnya di Indonesia ya, seperti itu. Paham maksudnya di sini? Jadi biar kajian kita nggak melebar kemana-mana, istilahnya tafsir, angkat saja penafsiran. Oke lah, mau angkat tentang Ibnu Katsir, ya tentang penafsiran beliau tentang tadi ayat-ayat yang berkaitan tentang kelemahan perempuan dalam proses pernikahan dan dalam berumah tangga, seperti itu. Jangan melebar kemana-mana. Ya, itu. Ya. Ya, tadi saya setuju dengan Ibu ini kalau misalnya mau mengangkat itu termasuk ke analisa kritis ya. Sebenarnya ini bukan wilayah satu Bu, sebenarnya Bu. Kalau masuk ke arah gender tadi terlalu luas misalnya pembahasannya kan. Kalau satu kan hanya berarti mendeskripsikan aja. Tapi nggak masalah saya kira untuk kalau mau menambahkan kritik Anda dalam tradisi sesat ini pada faktanya, tentunya setelah Anda konfirmasi ke para perempuan-perempuan yang melakukan sesat ini, betul nggak mereka merasa mandiri? Harus konfirmasi dong ke ini kan pernyataan tokoh adat, mereka maknanya mandiri, simbol kemandirian. Tanya ke ini, berapa banyak kasus perceraian yang terjadi misalnya dengan gara-gara tradisi sesat ini? Ya kan? Meneguhkan ruang domestik juga. Iya. Nah, itu. Mandiri tapi tetap aja ruang domestik sebatas itu.
Tapi dalam satu sisi dalam nilai ada nilai yang menurut saya tadi ya, ada nilai kepasrahan perempuan kepada laki-laki di situ dengan dia keluarganya betul-betul terputus. Itu saya sudah secara empiris saya melihat secara langsung seperti itu. Walaupun misalnya keluarga ininya meninggal segala macam. Ya itulah budaya Bu, bukan karena wilayah kita wilayah antropologi kita tidak menjudge itu positif negatif, hanya kita ya begitulah adanya budaya di situ. Gitu. Oke. Saya kira itu kemudian simpulan ya tadi seperti sarankan Bu penguji utama. Ini bukan rangkuman ya, simpulan bukan rangkuman, ini rangkuman ini nih. Ya, Anda merangkum kembali nih. Ini sampai 3 paragraf, ini bukan simpulan namanya ini, ya. Kesimpulan cukup 1 paragraf aja, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.